juga dalam kegiatan Jombang kali ini. Sebelumnya saya izin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya izin sambil jalan aja ya, kebetulan karena untuk PPT bisa sambil di rumah, ada di samping, jadi mungkin saya akan ngobrol saja. Karena itu masih dalam talk show, dan melihat ternyata memberikan waktu tidak lama untuk saya sharing gitu ya, sehingga kita tak lebih dialog praktis saja. Baik, saya ingin bertanya di sini yang posisinya sudah lulus dari SMK maupun yang mana nih? Dari peserta pengunjung Jombang yang saya lihat dari SMK atau sederajat. Ada di belakang, ada yang lulus lebih dari 2 tahun, lulus kuliah lebih dari 2 tahun ya? Masih dari semua ya? Baik, kalau yang dari SMK sederajat dari mana aja? SMK 2, oke. Kemudian di sini Yudhya Panda. Yang lagi yang lain? SMK 2 di sana. Oke. Baik, saya belum nyapa. Ada yang setelah lulus sekolah nanti kalau pengen langsung kerja? Ada nggak? Nah, dulu apa yang pengen langsung kerja atau pengen boleh menikmati masa remaja itu luar biasa ya. Pilih dulu ya. Duit-duitnya dari siapa? Duit-duitnya dari siapa? Oh, luar biasa. Yakin? Berarti pikir rasanya. Oke, yang lain tadi? Iya, dokter, saya mau langsung kerja. Ada nggak nih? Ada. Punya bayangan kita kerja pengennya di perusahaan yang seperti apa sih? Coba cerita dulu teman-teman. Siapa saja ya? Kenapa? Nggak tahu. Oke, aja ya. Kamu yang langsung kerja nggak? Pengen langsung kerja? Punya bayangan ya? Nanti bekerjanya di perusahaan seperti apa? Atau lebih karirnya kerja? Atau lebih pengen ada duit? Jadi datang ke sini karena nggak sekolah atau cari inspirasi tentang nggak usaha? Nggak sekolah, jujur sekali ya Pak Guru, terima kasih ya telah memberikan muridnya yang baik. Baik, Ustaz ya, jadi kita harusnya adalah bagaimana kita membangun mentality agar ketika di dunia kerja yang mungkin bentuknya kayak roller coaster kita siap gitu ya. Baik, sekarang oke, baik. Jadi saat ini ya, mungkin di sana nggak kelihatan ya. Jadi dunia kerja ternyata nggak selalu sesuai ekspektasi. Dia kan hidup kita ya. Ada yang ngerasa sampai di in this age ya, di usia saat ini segala sesuatu all is well, semuanya oke gitu ya. Ada yang kayak ngerasa, aku ternyata iya nih dong, artis saya korban. Ini udah malu-malu ya, kira. Jadi realitanya ketika kemudian mulai masuk ke dunia kerja, mungkin yang namanya kita bertemu dengan penolakan. Ya, mungkin banyak yang kakak-kakak di sana ya yang pernah merasakan. Kalau sharing dari pasien-pasien yang datang konsultasi ke saya di rumah sakit India maupun di rumah sakit lainnya, konteksnya ada yang bahkan sudah sampai membuat surat lamaran lebih dari 100 lamaran kerja. Ya, jadi kalau misalnya nih ada yang, oh dok saya udah bikin lamaran 50, oh berarti belum genap 100.
Jadi tetap masih ada kesempatan untuk kita kemudian berproses ya. Kemudian mungkin teknologi yang kita dapatkan atau gaji itu nggak selalu seperti yang ada di ekspektasi kita. Kemudian realita dunia kerja juga kayaknya kita mungkin bisa ngobrol kayak zaman kuliah atau sekolah gitu ya. Tapi ternyata teman-teman kerjanya generasinya beda. Kalian mungkin banyak Gen Z, ternyata teman kerjanya mungkin ada Gen X, Gen milenial, atau bahkan baby boomer yang notabene ada banyak perbedaan yang perlu disesuaikan dengan kondisi kita. Ya tentu siapa sih yang nggak pengen bekerja dengan aman dan nyaman kan? Tapi itu bukan sesuatu yang kemudian bisa selalu kita temui atau kita dapatkan di dunia kerja. Kemudian problem terkait dengan atasan juga. Ada atasan super tegas, teman kerja tadi berdasarkan karakter, dan juga adanya banyak target-target yang ternyata harus kita ikutin. Jadi kalau kalian waktu di sekolah gitu ya, ada ulangan, ada ujian, anggap aja itu bagian dari proses bagaimana ketika kemudian nanti ketika berada di dunia bekerja, kalian jadi bisa lebih terbiasa dengan target-target tadi. Ya, ada yang suka alergi sama ulangan nggak nih? Jadi kalau mau ulangan terus jadi izin nggak masuk sekolah gitu ya? Ada nggak? Ada nggak? Kalau cewek kayaknya nggak ada ya, Dek ya? Nggak ada yang bolos gitu ya, mau ulangan terus nggak masuk, nggak ada ya? Kalau temen kalian yang cowok ada nggak? Ada gitu, ada. Kira-kira besok kalau kerja gimana? Kalau ada deadline, ada rapat penting gitu, bolos bisa nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak? Yakin? Oke, kalian sendiri loh yang bilang, bukan dokter Susi ya. Oke, next slide. Oke, apa itu mental baja? Baja yang di tempat. Ya, jadi konteksnya mental baja itu nggak selalu kemudian nggak pernah sedih. Kadang kita bisa sedih, kecewa, marah, karena itu sesuatu yang kemudian manusiawi ya. Tetapi bagaimana kemudian kita berusaha adaptif, kita berusaha untuk bangkit setelah mengalami suatu yang namanya mungkin tadi penolakan, kegagalan, teguran, dan lain sebagainya. Kemudian mau belajar bertumbuh, tidak mudah menyerah ya. Ya, jadi hal-hal semacam itu yang kemudian menjadi concern kita ketika kita pengen menjadi seseorang yang memang cenderung adaptif ya, ada dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian mampu mengendalikan emosi dengan baik, dan meskipun hasilnya belum langsung kelihatan, tetapi kita tetap berusaha untuk bergerak gitu ya. Konteksnya bergerak ya. Karena ketika kemudian kita cenderung kayak pengen segera hasilnya terwujud, entah itu mungkin dari take home pay atau misalnya validasi atau pujian dari atasan. Misalnya, teman satu ini ya udah dibantuin, nggak bilang terima kasih. Kadang-kadang itu bisa menjadi problem yang datang yang disampaikan oleh pasien-pasien yang saya tangani gitu ya. Padahal yang namanya kemudian ucapan terima kasih, validasi dari pimpinan atau teman kerja itu bagian dari bonus aja sebenarnya. Ya, oke. Bukan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling bertahan dan mau bertumbuh. Itu poinnya. Oke, next slide. Mengapa banyak fresh graduate yang gagal? Karena biasanya ada kecenderungan tadi sudah punya ekspektasi selangit gitu ya, bahwa oke, alhamdulillah nih saat ini pemerintah Kota Magelang menyiapkan kegiatan job fair ini, di mana ada 2000 lapangan pekerjaan baru gitu ya untuk saat ini. Tetapi apakah kemudian saya bisa masuk dalam nomine dari lowongan pekerjaan itu atau tidak? Tentu itu satu challenge tersendiri gitu ya. Sekarang mungkin bagi yang SMK
Bu dokter, saya kan masih kelas 3, masih lama tuh. Pertanyaannya, 1 tahun yang akan datang, kira-kira masih ada nggak ya lowongan sebanyak itu? Masih ada nggak kira-kira? Ya kan, indeks ekonomi gitu loh. Kemudian kalau misalnya ada, saya bisa masuk nggak ya? Kira-kira saya bisa nggak memenuhi kualifikasi? Jadi mumpung kalian masih kelas 3, mungkin ini adalah saatnya untuk kemudian kalian bisa keliling apa sih sebenarnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Magelang dan sekitarnya ini, yang mereka harapkan dari seorang pencari kerja yang baru, ya, sehingga kita memantaskan diri dan akhirnya kita bisa menjadi one of chosen person gitu ya, jadi menjadi salah satu orang yang terpilih. Oke. Kemudian kurangnya persiapan, ya, jadi kadang-kadang karena memang ya sudah sih, yang penting kan aku udah berusaha melamar gitu. Tapi apakah kemudian kita juga sudah mempersiapkan bahwa kita siap untuk dipilih? Misalnya, kalau misalnya kalian masih kelas 3 gitu ya, ada kesempatan waktu yang lebih banyak. Mungkin bukan boleh kalian nge-game gitu ya, tetapi bisa juga kan disiapkan punya keterampilan tambahan bahasa, ya, bahasa Inggris, bahasa mungkin Jepang, Korea, ya. Di sini ada Bu Indah ya, Bu Dewi ya. Nah, nanti mungkin sangat relate dengan Bu Dewi ya. Mungkin Bu Dewi bisa sampaikan data-data nanti barangkali kalau kesempatan kerja ke luar negeri itu paling banyak ke arah mana sih? Apa yang perlu dipersiapkan, ya? Jadi kalau pengen punya suatu lompatan, maka modalnya juga harus disiapkan dari sekarang. Nggak nanti kalau sudah lulus gitu. Emang waktunya, ya. Kemudian tanpa tujuan yang jelas, ya. Misalnya kayak tadi, saya pengennya mau di Indonesia, katakanlah di Magelang dan sekitarnya, atau mau go abroad gitu ya. Kalau mau go abroad, ya preparasinya atau persiapannya tentu disesuaikan. Kemudian kita siap berproses ya. Bagaimanapun juga kita bukan owner dari perusahaan, atau istilahnya apa ya? Perusahaan itu bukan punyanya mbahnya kita gitu ya. Ya. Oke, next slide. Nah, apa sih yang kemudian mentalitas seperti apa sih yang kemudian biasanya dicari oleh para pembuka lowongan kerja? Ini nanti tolong mungkin dari yang jaga tenan juga bisa berkomentar ya, benar nggak yang saya sampaikan? Misalnya yang pertama adalah mau belajar dan bertumbuh. Setuju nggak Bu, Pak? Setuju, oke. Kedua, bertanggung jawab. Setuju ya, ngantuk-ngantuk tuh. Dia bukan ngantuk-ngantuk. 3, disiplin. Ya, disiplin artinya mungkin mulai dari sekarang ya, kalau kalian masih sekolah, kalau jam pelajaran mulai jam 7, ya misalkan sampai sekolah jam berapa deh? Jam 12 malam ya kan? Berarti nginep di sekolah ya. Itu tandai kau gitu kata Mas di sana. Oke, kemudian komunikatif. Ya, itu ya Bu ya. Setuju ya, karena itu bagian dari soft skill yang kita perlu kuasain. Kemudian yang berikutnya adaptif. Ya, jadi hard skill itu buat kita diterima. Hard skill itu ya sertifikat, kualifikasi kita gitu ya secara formal. Nah, soft skill itu yang nantinya kemudian perlu diasah dan ditingkatkan sehingga kita akan tetap dipertahankan. Jadi jangan bayangkan ketika masuk di dunia kerja itu langsung stable menjadi karyawan tetap gitu ya. Atau misalnya let's say ikut programnya Bu Dewi ke luar negeri gitu ya, kemudian bakalan kontraknya ini kok aman 2 tahun misalnya, tapi langsung 2 tahun bisa bertahan. Tetap ada step-stepnya ya Bu ya, ada masa percobaan. Mungkin sebelum masa percobaan ada masa inkubasi dulu atau
kayak preparing kelas dan lain sebagainya, dilihat, diobservasi, siap nggak? Ada kan yang kemudian di sini ada nggak yang coba angkat tangan? Yang pengen ke luar negeri mana nih? Biar nanti Bu Dewi juga perso. Ada nggak yang pengen ke luar negeri? Oke, that's good. Yang cowok ada nggak? Yang pengen gaji berapa? 30 juta per bulan? Oke, 1, 2 aja. Yang lain malu-malu. Iya, kayaknya yang lain pada cinta Jawa Tengah, Bu Dewi. Ini Bu Dewi cinta Jawa Tengah. Oke. Ya, jadi perlu memantaskan diri ya konteksnya. Oke, lanjut. Nah, menghadapi penolakan. Ada yang pernah ditolak? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang satu responnya aduh, yang satunya ditolak apa gitu. Ditolak, kalau kalian ditolak kerja udah belum ya? Tapi bisa juga loh, pasien-pasien yang saya tangani itu beberapa dari SMP, SMA itu udah punya job site gitu ya. Mereka freelance dari perusahaan-perusahaan di luar negeri, misalnya dengan desain grafis atau desain coding dan lain sebagainya. Dan di era globalisasi yang sekarang, mencari penghasilan ya konteksnya 2 digit dengan cara menggunakan fasilitas yang ada itu sangat-sangat mungkin gitu. Nah, kemudian rata-rata orang sukses itu pernah ditolak berkali-kali. Jadi mindsetnya bahwa ditolak itu nggak berarti gagal. Oke? And then mungkin artinya belum cocok atau waktunya belum pas buat kita. Atau kita masih perlu memantaskan diri dan berkembang ya. Gitu. Jadi alih-alih kita berkata bahwa saya tidak mampu, tapi bagaimana kalau kita ganti dengan saya sedang belajar dan bertumbuh. Setuju nggak kalian? Setuju, catat Bu. Jadi kalau mereka datang di tahun depan, kebetulan Bapak Ibu buka stand saat ini, mereka katanya siap bertumbuh Bu, Pak. Jadi kalau mereka yang datang lagi, mungkin bisa nanti dapat prioritas kali ya Bu. Mudah-mudahan. Oke, next slide. Oke, zona nyaman versus zona bertumbuh. Jadi kalau zona nyaman itu atau zona bertumbuh itu kita harapannya memang bisa menghadapi tantangan, kemudian belajar hal baru, yang which is itu mungkin cepat sekali gitu ya. Kemudian berkembang dan meningkatkan kemampuan. Dan kalian sebenarnya punya kesempatan juga untuk memilih jenis pekerjaan yang membuat kalian untuk bisa semakin bertumbuh gitu ya. Itu adalah pilihan untuk bagaimana kemudian kalian bisa berpartisipasi. Next slide. Nah, kalau misalnya dalam proses mencari kerja, kadang-kadang tengok kanan kiri temenku yang itu kok udah dapat kerjaan, gajinya sekian, kayaknya udah jalan-jalan ke Bromo, udah jalan-jalan ke Pangandaran, jalan-jalannya bahkan ke negara tetangga, karena sekarang negara tetangga kayaknya lebih murah ya dibandingkan jalan-jalan ke Indonesia gitu. Nah, di situ sebenarnya bisa dipahami atau bisa dikatakan normal ketika misalnya kadang mungkin ada muncul perasaan cemas, minder, iri gitu ya, kemudian takut atau overthinking tentang masa depan. Namun yang penting pastikan bahwa dalam setiap prosesnya kita masih bisa tidur dengan cukup, olahraga, tetap berproses untuk kalau konteksnya mencari pekerjaan atau misalnya menciptakan lapangan pekerjaan baru ya zaman sekarang ya. Kayaknya anak umur 5 tahun, 6 tahun cita-citanya bukan lagi jadi dokter pakai jas kayak saya, tapi pengen jadi apa coba? Pengusaha, oke, great. Yang lain apa? YouTuber, konten kreator kata dokter Isti ya. Karena memang ya kalau memang berhasil apapun bisa jadi cuan sebenarnya. Kalau tadi sempat saya diskusi sama Bu Kepala Dinas Kesehatan, yang penting kita itu mau berusaha.
Yang cewek-cewek ini ada yang dari Boga nggak? SMK 2 nggak Boga ya? Nah, SMK 3 nggak datang ya? Oke. Kalau SMK 2 yang kira-kira bisa langsung apply apa tuh di kehidupan sehari-hari? Dari tanpa harus kemudian melamar pekerjaan, tapi menjadi owner dari ini suatu usaha. Ada nggak? Apa deh kira-kira deh yang relate sama kegiatan kalian atau pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah apa tuh? Ada nggak? Ini apa tuh jurusannya apa aja? Akuntansi, endek, pengembangan perangkat lunak, oke, moluska kali ya. Oke, apa lagi di sini? Manajemen perkantoran, ada lagi pemasaran. Nah, saya tertarik dengan pemasaran dan akuntansi. Pemasaran, sepaham saya sekarang dunia digital marketing tuh lagi hype ya. Bahkan beberapa klien saya di Poli MCU itu banyak yang kemudian go abroad, konteksnya belajar untuk studi lanjut di China terkait dengan digital marketing. Jadi ngambil S1 atau bahkan double degree di sana. Sehingga artinya itu merupakan suatu peluang buat kalian apa ya istilahnya belajar lebih detail terkait dengan dunia pemasaran seperti apa direlatekan dengan kondisi sekarang yang memang era globalisasi dan ternyata jualnya itu juga kalau diteladani gede juga. Banyak perusahaan-perusahaan rintisan baru karyawannya mungkin 5-10 gitu ya, bekerja sama dengan marketplace dan juga pengrajin lokal gitu ya, ternyata bisa jadi sumber cuan. Beberapa itu bahkan bisa menjadi eksportir juga. Yang akuntansi bisa juga kalian jadi self employed dengan cara misalnya apa? Indis ekonomi ya. Siapa sih yang nggak kenal atau yang nggak pengen financial planning, perencanaan keuangan? Kami gitu ya, misalnya profesional yang punya penghasilan yang cukup stabil pun, kami kadang-kadang ada kesulitan terkait dengan pengelolaan keuangan. Sehingga even kalian misalnya lulusan SMK, tapi kalau misalnya kalian belajar lebih dalam lagi terkait dengan perencanaan keuangan, misalnya ngambil sertifikasi atau kursus tertentu, sangat mungkin menjadi sebagai penjual jasa terkait dengan perencanaan keuangan. Coba tinggal frekuensinya yang disesuaikan. Kalau kalian scrollingnya tentang drajin, ya nanti FYP-nya drajin. Tapi kalau CEO nyamar jadi tukang sapu ya. Kalau kalian frekuensinya adalah pengembangan diri, maka dapatnya juga bakal pengembangan diri. Oke, next slide. Resiliensi, ini adalah rahasia orang sukses. Ada yang pernah tahu atau paham tentang resiliensi itu apa? Ada enggak? Resiliensi itu apa? Apa mas? Tahu nggak? Resiliensi, ada yang tahu? Kalau bahasa harfiahnya daya lenting, karet. Karet itu kaku atau lentur? Lentur, kayak apa? Ya kayak karet. Jadi resiliensi itu adalah satu modal yang penting buat kita di zaman now. Kalau kita nggak mau beradaptasi, menyesuaikan, maka siap-siap untuk kemudian kita tergerus, tergantikan sama yang lain. Ya, kadang-kadang ketika kalian merasa suatu saat yang saya udah bekerja, nggak nyaman banget kerja di sini, gajinya segini, tanggung jawabnya segini, gitu. Tapi ingat nggak bahwa posisi itu sebenarnya adalah posisi yang diharapkan oleh sekian banyak orang yang lain di luar sana. Jadi kadang-kadang yang kemudian kita perlu lakukan adalah introspeksi. Apa sih yang membuat aku bisa bertahan? Apa sih yang membuat aku bisa tetap berusaha di lain tersebut gitu ya. Kemampuan untuk setelah jatuh bangkit, mencoba lagi dan lagi gitu ya. Gak apa-apa jatuh, akui aja. Saya kecewa, saya marah, saya sedih. Tapi gak berhenti di situ. What's next? Ya.
Kemudian rumus sederhananya adalah gagal, evaluasi. Habis evaluasi belajar. Apa sih yang perlu saya tingkatkan? Coba lagi. Jangan sampai kemudian kalau udah gagal, tuh kan aku emang gak bisa gitu kan. Ya kapan sampainya? Makanya ya, tadi ada penting kita memiliki diri yang penting. Bekal mental sebelum hari pertama kerja ini datang tepat waktu, ini setuju nggak ya Bapak Ibu yang buka tenan? Ya, jangan sampai tadi ya jam kerja jam 8 datang jam 12. Nggak apa-apa sih jam 12 malam ya. Buka tenda di depan ini kantor. Nggak juga, nggak segitunya juga, malah nanti pagi-pagi kena rahasia satpam gitu ya, garuk bawa ke dokter Susi. Kemudian berani bertanya. Jadi it's okay untuk kemudian kita itu humble, ya, bukan merendahkan diri, tapi rendah hati gitu ya. Kita coba bertanya kepada yang lebih dahulu berada di situ, yang udah ngerti situasinya seperti apa sih, harusnya bagaimana gitu ya. Kemudian hormati semua orang, terima kritik. Nah ini seringkali yang beda-beda tipis ya zaman sekarang, kritik sama bully. Ada yang sering melihat perspektif bahwa kritik itu adalah bully. Tuh kan aku diperlakukan begini gitu, aku dapat masukan begini. Karena ini saya nggak tahu ya, apakah ekspektasi kalian terkait dengan tentang berbahasa ini memang berbeda ya. Beda zaman, beda pola komunikasi. Jadi kalau Gen X, Gen milenial, Gen X itu kan biasa ya orang tua kalian ngasih masukan gitu ya, Dok bangun, udah jam segini, nanti telat sekolahnya. Sekali, kalau 2 kali kira-kira gimana? Kalau 4 kali, pagi aku jadi apa kok? Dan nggak jadi lasido gitu ya. Dan rasanya tuh kayak dibully sama orang tua sendiri. Nah kalau kalian mungkin perspektifnya seperti itu, resikonya adalah ya nanti kalau di dunia kerja kira-kira bakal gimana? Mereka bukan orang tua kalian yang meskipun berkata begitu, tapi tetap sayang, tetap ngasih duit, bener nggak? Iya ya, mereka kayak gitu tapi tetap ngasih duit, kita pulang juga dibolehin gitu. Kemudian jangan mudah mengeluh dan terus belajar. Ya, jadi 3 bulan pertama itu adalah prime time. Bagaimana kemudian kita bakal dinilai oleh perusahaan gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini kayaknya buat terutama yang di sisi sana ya, challenge buat terutama yang udah siap bekerja. Challenge-nya itu adalah update CV ya. Barangkali ada hal yang perlu kalian tambahkan. Kalau perlu, ambil khusus online atau bimbingan terkait dengan bagaimana sih membuat CV yang baik ya. Kemudian latihan wawancara, satu pekerjaan, belajar soft skills, kemudian bangun kebiasaan positif dan kurangi scrolling di media sosial. Karena yang munculkan di media sosial sebenarnya belum tentu itu adalah kenyataan ya. Ada yang melihat bahwa dunia yang disegenggam kalau ada teman saya yang kasih istilah, maaf ya kalau misalnya kurang sopan ya, istilahnya adalah setan gepeng gitu ya. Di setan gepeng itu belum tentu itu adalah satu kenyataan. Kadang-kadang itu adalah yang ya mereka ingin tampilkan seperti halnya kalian gitu ya. Share-kan nggak yang nyebelin ya. Jadi kesuksesan itu dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten. The last one. Oke, jadi harapannya ketika kemudian secara mental kalian siap, maka harapannya secara karir yang dimana dimulai dari dunia pendidikan itu bisa mantap gitu ya, berhasil dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan Mbak Puput dan juga rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Susi atas insight-nya. Ini
wawasan baru buat teman-teman untuk menyiapkan mental memasuki dunia kerja ya. Karena emang mental itu harus disiapkan jauh-jauh hari, benar nggak sih? Karena nggak bisa dibentuk secara instan. Kira-kira ada teman-teman yang pengen bertanya nggak? Mumpung ketemu sama seorang psikiater terus kira-kira sebenarnya dokter mungkin kita bisa kembali ke sana lagi. Baik, saya kira karena di sana jauh banget itu Mbak. Oh gitu. Sampai ke Surabaya kayaknya. Oh iya benar. Oh di sini saya ada tanya. Oke, bentar. Tantangan terbesar Gen Z itu apa sih dalam mental mereka seperti itu? Tantangan terbesar saat ini apa? Oke, tentu sebenarnya yang paling bisa menjaga dari mereka sebagai pelaku ya, atau yang mengalami. Tapi kalau boleh saya belajar dari pasien-pasien yang saya tangani, tampaknya yang pertama terkait dengan pola komunikasi. Ya, ada perbedaan pola komunikasi antara apa ya, Gen Z dengan generasi di atasnya. Terus kalau di dunia kerja itu kan random ya, nggak bisa kita kerja sama Gen Z semua. Ya, kedua harus informasi. Seringkali yang tadi saya sebutkan muncul di sekitar GPM gitu ya, itu belum tentu sebenarnya sesuatu yang pasti atau nyata. Seringkali kita melihat bahwa, wih si itu nih pencapaiannya begini itu gitu ya, kita melihat sesuatu orang lain keren, tapi kalau kita coba ternyata belum tentu pas loh. Oke, jadi be yourself itu salah satu cerita. Jadi ibaratnya kita tidak bisa melihat kehidupan orang itu hanya beberapa detik dari layar handphone kita aja ya. Oke, kalau soal screen time sendiri, anak-anak zaman sekarang kan sangat dekat dengan teknologi, gawai gitu ya dokter ya. Screen time, batas screen time yang aman untuk mereka konsumsi setiap hari itu berapa dok? Iya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi ada yang namanya kalau di psikiatri itu game disorder sebenarnya kalau konteksnya kalau game ya itu batasannya adalah 4 jam sehari. 4 jam sehari ini ada berapa jam coba yang di depan ini? Berapa jam kalian scroll? Di total loh ya, bukan sekali duduk di total. Katanya berjam-jam. Oke, nggak bisa ngitung. Oke, Batasannya 4 jam saja. Oke, kalau kita konsumsi konten-konten medsos kemudian screen time kita lebih dari 4 jam per hari, kira-kira dampak apa sih yang akan kita rasakan? Oke, tentu dampak secara fisik dan non fisik ya. Fisik itu misalnya ya bagaimana mungkin kita gadget itu kan kalau bapak pakai ini ya tripod, tapi kalau kita yang pakai gadget itu pakai tripod nggak? Jadinya jadi secara fisik dia cari bagian otot dan saraf seperti itu, kemudian mata itu juga jadi akan lelah, akhirnya jadi miopi atau ragam jauh gitu ya. Kemudian juga gelombang elektromagnetik itu kadang-kadang polusi itu sehingga berakibat pada gangguan pembentukan melatonin sehingga dia gugur insomnia ya insom gitu. Nah itu kasih apa fisik Kalau insomnia itu materi senang gitu rasa lebih produktif sesaat tapi bisa dikembalikan ya sedangkan fisiknya itu akhirnya sering overthinking ya sering overthinking. ya Di sini teman-teman yang sering overthinking. soalnya kan data kalau udah Kira-kira tanya ya, overthinking mereka itu tentang apa? nah coba tanya Bu. Overthinkingnya tentang apa nih? Overthinkingnya tentang masa depan. Luar biasa. Berarti itu sih jadi overthinking ya. Salah satunya ada. Ini kita gali dulu nggak sih? Halo Syafa, terima kasih sudah sharing. Boleh ini nggak tanya apa sih kamu harapkan tentang masa depan kamu? Karena ini overthinking itu tidak selalu kemudian negatif, ya kan? Karena kita bisa lihat dari sudut pandang lain, artinya dia punya harapan. Oke, mari kita tanya sama punya harapan seperti apa ke depannya. Harapan dulu. Dan harapan dulu sama tentang kamu punya harapan apa sih di masa depan sehingga kamu overthinking begitu? Oke, dengan kamu mendapatkan
pekerjaan yang layak, apa yang kamu harapkan dari tadi? Jadi merasa tak aja gitu. Memiliki kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, tepuk tangan bersama ya. Jadi ketika memilih diri, seringkali overthinking itu bermula dari sesuatu harapan yang muncul di diri kita. Dan itu bagus gitu ya. Harapan yang bikin semangat tapi ya. Nah, betul sekali. Tapi terkadang ada harapan-harapan yang justru membuat kita kecewa karena terlalu tinggi ekspektasinya. Bisa Jadi ya. gimana itu untuk adik-adik kita di Indonesia? Dua hal prinsip hidup atau rumus hidup ya yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kalian adalah yang pertama manage ekspektasi, yang kedua adalah manage resiko. Artinya dalam kehidupan ya kan kita benar-benar seperti resiko, sehingga kita punya ekspektasi boleh, tetapi kita perlu bertanya kemungkinan terburuknya kalau saya tidak dapat hal itu, misalnya kita lamar, resikonya apa sih kalau kita lamar kerja? Iya, diterima atau mungkin ditunda dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kemudian kita terima, tentu juga ada dua lagi kan. Diterima sih, tapi bisa dipertahankan ya. Gitu. Jadi kita tetap tahu resiko terburuknya, kita berusaha mengantisipasi. Kalau misalnya kejadian atau yang kita terima adalah ekspektasi kita sesuai dengan harapan kita, maka ambil itu sebagai bonus sehingga kita kan kecil. Jadi harus Rumusnya regulasi emosinya harus diatur. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang pengen bertanya? Mumpung tidak mau sama psikiater. Mungkin dokter untuk mengakhiri sesi dokter ada pertanyaan ya. Kira-kira tips apa yang cocok untuk diaplikasikan oleh teman-teman yang masih SMK dan karena mereka kan sebentar lagi akan memasuki masa kerja juga gitu. Yang perlu dipersiapkan mereka apa ini sebagai meng-highlight ini. Terima kasih Mbak Puput. Yang pertama tentu adalah hadir. Jadi dalam artian saya saat ini siapa dan bagaimana sih situasi saya. Misalnya, saya adalah seorang siswi atau siswa SMK di mana di sekolah X gitu ya, di jurusan ini. Dulu kita sadari dulu posisi kita. Kemudian tadi misalnya dokter Susi kasih insight kan, kalau misalnya aku seorang siswi SMK kelas 3 jurusan pemasaran, apa sih yang kemungkinan bakal dibutuhin 5 tahun 10 tahun yang akan datang? Bahkan gitu. Sekarang lagi masalah digital marketing, dan kemudian profesi ini atau bidang usaha itu mungkin akan cukup panjang usianya dengan era yang globalisasi seperti ini, sehingga apa sih yang bisa saya cicil siapkan terkait dengan hal itu. Kalian explore gitu ya. Even hanya sehari satu podcast, kalau saya lebih seperti itu, podcast positif, meskipun hanya satu podcast mungkin dengan durasi 10 sampai 20 menit gitu ya, tapi itu kita lakukan setiap hari. Sesungguhnya itu adalah model kecil. Artinya di situ ada poin siap bertumbuh. Yang pertama kenali diri kita, yang kedua adalah siap bertumbuh. Gitu. Dua ya, sebetulnya cukup dua dulu dicicil kalau udah lakukan secara konsisten dan mungkin juga akan besar ya. Ya, Oke, teman-teman. Tapi saya juga masih ada yang menggelitik di pikiran gue. Karena tadi kayaknya cari kerja lagi. Dokter, kasus bullying sering terjadi di kalangan sekolah ya, terutama di SMA. Terkadang banyak pihak yang merasa superior atau lebih dari teman-teman yang lain, sehingga mereka mengintimidasi. Nah, kasus bullying ternyata dalam perkembangannya bisa berdampak secara psikologis yang banyak, bahkan ketika mereka memasuki masa kerja. Benar nggak teman-teman? Sadari itu nggak? Ini gimana nih dok? Ketika memanage, misalnya kita menjadi korban bullying, untuk kita bisa tumbuh itu bagaimana sih? Oke, pertanyaan bagus. Jadi bully itu kan lebih ke kalau bahasa medisnya itu apa yang namanya nyeri ya. Artinya kalau di
konteksnya ini adalah itu pengalaman subjektif. Nah, yang perlu hati-hati kadang-kadang bagi kita ya, kalau misalnya kita merasa menjadi korban bullying, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri sebenarnya itu jadi masuk dalam batasan bullying atau sebenarnya saya sedang sensitif. Oh, itu ya. Ya, itu poin utama yang tadi Gus mention ya, di dunia kerja nanti nggak akan mulus juga, dan itu kembali kepada kita sebenarnya. Itu hanya kan pada diri kita dulu. Ini sebenarnya memang real. Saya mengalami bullying, atau sebenarnya saya sedang sensitif, atau hypersensitif. Jadi yang pertama kedua, Identifikasinya bagaimana dok? Ketika itu kita bisa melihat bahwa itu karena kita sensitif, atau itu memang benar-benar bullying? Gimana ya? ya tentu kita lihat kalau misalnya saya jadi dia, bakalan mungkin nggak sih ngomong atau bersikap yang seperti itu. Artinya sudah kelewat batas, atau sebenarnya itu sesuatu yang wajar. Cuma saya lagi mempersepsikan pakai kacamata saya. Gitu. Jadi aku coba lihat dari kacamata yang lain, wajar nggak sih itu? Kalau emang kemudian itu terjadi, ya kita bisa koordinasi ya, atau misalnya konsultasi atau sharing dengan misalnya orang tua, mungkin dengan guru wali kelas atau guru BP, DKI yang aku. Dan kalau misalnya memang itu nggak bisa handle, nggak apa-apa, masih ada kami kok yang akan siap mendengarkan kalian dan mendampingi kalian untuk pulih dari kondisi itu tersebut. Oke, dokter. Kita kasih teman untuk dokter Susi. Oke, terima kasih. Sudah cukup, dokter mau nambah? Enggak, saya mau lanjut visit di rumah sakit. Oke, karena dokter juga akan melanjutkan kegiatan visit di rumah sakit. Teman-teman, kita akhiri untuk sesi bersama dokter Susi. Apabila nanti masih ada hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, bisa dicatatkan dalam sebuah kertas. Nanti sampaikan saja kepada panitia. Akan saya teruskan ke dokter, ya kan? Ada Atau bisa titip IG saya di Susi Lantai. pasti ya. Oke, nanti kita akan follow ya dokter ya. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya dan senang hati Kamu dan juga teman-teman sukses buat kalian ya. Jangan lupa siap untuk bertemu. Itu kuncinya. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk dokter Susi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sesaat lagi kita akan melanjutkan sesi talkshow juga bersama dari 3MI. Bagaimana teman-teman melihat peluang-peluang kerja di luar negeri yang bisa kalian persiapkan mulai dari sekarang ya. Karena tidak hanya prestasi saja yang perlu dipersiapkan untuk kita memasuki dunia kerja, tapi mental juga dan wawasan kita. Nah, hari ini teman-teman akan bertemu dengan orang-orang hebat sehingga Pak Put berharap kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan kalian supaya kalian bisa menjadi generasi-generasi masa depan yang cemerlang. Nah, kita akan beri dulu sesaat ya untuk menyiapkan segala sesuatunya.